Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasul ba'da. Segala puji milik Allah, salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi kita, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan semua, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana ibadah, ya, dalam hal ini ibadah zakat menjadi sebuah pendekatan dalam konseling dan bimbingan dan konseling Islam, ya. Zakat itu di dalam bahasa Arab, menurut Sulaiman Rashid, itu punya dua makna. Yang pertama maknanya adalah penyuci atau pembersih, ya, tazkiyah, zakat. Kemudian makna yang kedua berarti tumbuh atau bertambah, ya. Nah, zakat itu merupakan sebuah kewajiban, ya, bagi umat Islam. Nah, kewajiban ini tertuang dalam Al-Quran maupun hadis, ya, mengenai dalil-dalilnya, ya, landasannya kenapa dia menjadi wajib. Ya, banyak dalil kita hafal, banyak Quran kita hafal itu berkaitan dengan sholat, biasanya berdampingan dengan zakat. Misalnya dalam ayat, ya, aqimus shalah wa atuz zakah, kan begitu. Makasih. Jadi dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi zakat ini merupakan sebuah kewajiban, ya, wajib, ya, sama seperti sholat, dan dia bagian dari rukun Islam, ya. Nah, zakat tadi bisa dimaknai sebagai penyuci atau pembersih harta, dan juga bisa bermakna tumbuh tambah, ya. Nanti maksudnya seperti apa akan kita bahas nanti, ya. Nah, kemudian zakat ini wajib ain, ya, fardhu ain, ya, wajib bagi setiap orang yang sudah mencapai syarat-syarat atau kriteria wajib zakat, ya. Di antara kriterianya itu dia memiliki harta yang mencapai haul dan nisabnya, ya. Ukuran dari hartanya, banyaknya jumlah hartanya, dan masa dia memiliki harta, sehingga dia wajib menzakati. Dan zakat itu ada ada zakat harta atau zakat mal, dan juga zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu zakat yang kita tunaikan selesai kita melaksanakan puasa Ramadan, dan waktu pembayarannya itu maksimal sebelum sholat Idul Fitri, ya, dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, tapi lebih utama ditunaikan sebelum sholat, bahkan pagi menjelang sholat, dan tujuannya untuk fakir dan miskin, ya. Sementara zakat mal atau zakat harta itu zakat yang wajib bagi setiap orang yang memiliki harta dengan jumlah dan masa tertentu, ya, masa penguasaan harta itu ditentukan, ya, 1 tahun haul. Zakat mal ini terbagi lagi, ada zakat pertanian, ya, zakat emas, ya, zakat ternak, ya, dan lain-lain, ya. Intinya berkaitan dengan harta yang kita miliki. Nah, dalam Al-Quran misalnya perintah tentang zakat dalam surah An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Kemudian juga dalam surah At-Taubah, ya. Ini tegas Allah perintahkan di situ dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, inna salata kana sakanul lahum. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Jadi Allah katakan di situ, khudh, ya, ambil, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, ya, zakat atau sedekah. Maksudnya ini sedekah yang wajib, itu zakat. Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, ya, membersihkan dan mensucikan mereka, biha, ya, dengan zakat tadi, ya, wasalli alaihim, dan doakan mereka, ya, doakan mereka.
Ya, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, ya, lagi Maha mengetahui. Nah, jadi ini beberapa perintah atau dalil yang berkaitan tentang salat, ya. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil hikmah atau pelajaran bahwa di antara hikmah dari berzakat itu bisa mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Kemudian di situ juga ada doa. Di doa ini merupakan sebuah harapan yang baik, ya, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain yang kita minta kepada Allah. Jadi doa itu kepada Allah. Ya, baik kita mendoakan orang lain, berarti doa itu untuk orang lain, harapan baik untuk orang lain, maupun untuk diri kita, harapan baik untuk diri kita, yaitu doa. Nah, dari dua hal ini bisa kita kita lakukan sebuah pendekatan, ya, kepada orang atau kepada manusia dalam menyelesaikan masalahnya, ya, bahwa yang pertama dia harus meyakini dulu, ya, bahwa dalam Islam ada perintah untuk berzakat. Ya, zakat di sini kita penjelasannya kita padukan dengan sedekah, ya, karena zakat itu sedekah wajib dan ada sedekah sunnah, yaitu infak, ya, infak dan lain-lain itu. Nah, fungsinya sama sebetulnya, tapi dari segi hukum, ya, kalau sedekah wajib itu zakat wajib, sedekah sunnah infak itu sunnah. Kalau kita berikan, ya, kembalikan. Tapi secara dari hikmahnya bisa kita ambil bahwa sedekah atau zakat ini itu bisa membersihkan dan mensucikan jiwa kita, ya. Bisa mensucikan dan membersihkan harta kita. Tapi konsekuensi psikologisnya juga membersihkan jiwa kita, ya, bisa membersihkan jiwa kita, ya. Kan tadi zakat maknanya mensucikan, membersihkan, tumbuh, ya. Jadi dia bisa membersihkan, menurut para ulama itu bisa membersihkan harta dari harta-harta milik orang lain, hak orang lain, dan juga bisa membersihkan jiwa kita dari apa? Dari sifat-sifat buruk manusia, yaitu kedengkian, ya, sifat bakhil, ya, pelit, ya, dan akhlak-akhlak buruk lainnya. Nah, jadi kadang persoalan hidup kita, ya, masalah yang kita hadapi itu bisa dipengaruhi oleh bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Ada orang dia memiliki sesuatu atau memiliki harta, dan dia berpikiran bahwa harta itu milik dia, sehingga ketika harta itu hilang, sesuatu itu hilang, baginya itu musibah yang sangat besar. Sementara tidak, dalam Islam tidak begitu konsepnya, bahwa semua datang dari Allah. Ketika itu hilang, maka Allah yang ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istirja, ya. Ini prinsipnya dalam Islam. Maka pada dasarnya harta ini adalah milik Allah. Karena milik Allah, maka pengaturan harta itu harus kita serahkan sesuai dengan hukum Allah. Sehingga kalau kita taat kepada Allah dalam pengaturan harta, itu bisa membuang sisi-sisi buruk kemanusiaan kita, ya, sisi-sisi buruk manusia kita yang dekat dengan kebinatangan itu tersingkir, sehingga kita terbebas dari gangguan kejiwaan, ya. Atau dengan sedekah, tidak zakat, misalnya kita tidak mampu berzakat atau belum mencapai apanya, maka sedekah. Dari sedekah itu nanti akan muncul kebahagiaan, karena sedekah itu kebaikan. Jadi normalnya, ya, setiap orang, fitrahnya setiap orang, kalau dia melakukan kebaikan, maka dampak yang dia rasakan adalah ketenangan, kebahagiaan. Dan itu adalah dampak langsung dari pahalanya. Jadi pahala memang tak nampak, tapi bisa kita rasakan. Apa itu kebahagiaan, ketenangan jiwa setelah melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau berbuat dosa, itu langsung terasa dampaknya. Ketidaktenangan jiwa, kecemasan, kekhawatiran, takut diketahui orang lain, takut bocor, dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa memang tidak bisa kita lihat pahala dan dosa, tapi rasanya, ya, bisa kita rasakan. Dampaknya bisa instan kita rasakan. Ya, itu berupa dosa ketidaktenangan, kalau pahala ketenangan hati. Ya. Nah, maka sejatinya kalau orang bermasalah kemudian kita lakukan pendekatan zakat atau pendekatan sedekah, ya, ini bisa memunculkan ketenangan, kebahagiaan hati.
Ya, mungkin selama ini dia stres, ya dia khawatir. Itu karena prinsipnya tentang harta, tentang kepemilikan itu yang bermasalah. Contoh misalnya, ada orang stres, dia gagal menjadi PNS, stres sehingga dia butuh bimbingan. Maka kita dekati dia dengan pendekatan ini. Ya, bahwa apa yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan sifatnya material atau non material itu hanya sebatas keinginan kita dan cita-cita kita, tapi kepastian kita mendapatkannya itu tidak kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Maka tugas kita adalah menjalani itu sesuai skenario yang setelah Allah tentukan. Sehingga kalau berhasil dia mendapatkan itu, dia senang, bahagia, dan dia bersyukur. Ketika tidak berhasil, maka dia beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wah, sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tidak berputus asa. Ya, tidak stres, tidak menjadi pikiran. Ini luar biasanya pendekatan konsep-konsep atau kaidah-kaidah kehidupan yang diajarkan oleh Islam, bahwa kita memiliki itu hanya fana sifatnya, sementara. Begitu juga dengan harta. Ya. Maka coba ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini, ya, dia susah rasanya untuk move on dari musibah yang dia dapatkan, hilangnya harta, benda, nyawa, dan lain-lain. Ajak dia untuk berzakat, ajak untuk bersedekah. Jadi dari situ dia belajar bahwa apa yang dia miliki itu bukan miliknya sesungguhnya sebetulnya. Dia hanya meminjam sementara dan itu milik Allah. Maka diajak dia untuk bisa menjalankan kaidah hidup yang sudah ditentukan oleh syariat ini. Nah, dalam zakat, dalam sedekah mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu. Nah, ini yang saya maksud bagaimana pendekatan zakat dan sedekah dalam konseling. Jadi dalam zakat dan sedekah banyak mengajarkan hikmah kepada kita tentang prinsip hidup ini, tentang bagaimana kita menjalankan hidup ya dalam memiliki harta, memiliki anak, memiliki yang lain-lain. Ya, sehingga kita paham konsep kepemilikan, bahwa kepemilikan itu fana sifatnya, dan dalam kepemilikan itu ada hak-hak orang lain yang mesti kita tunaikan. Ya. Kadang misalnya, kenapa orang stres, khawatir juga? Dia khawatir dengan hartanya misalnya. Takut dimaling orang, takut diambil orang, atau khawatir dengan anaknya, ya dengan kehidupan anaknya nanti sejahtera ndak, ya bisa menghasilkan ndak, bisa membiayai hidup keluarganya ndak, dan lain-lain, dia khawatir. Maka prinsipnya yang bermasalah tentang harta, tentang rezeki, ya, sehingga menjadi kecemasan, dan kita bisa dekati dengan zakat dan sedekah, sehingga Allah tuntun dia untuk mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, supaya jiwanya bersih, jiwanya suci, terhindar dari sifat-sifat kebinatangan. Nah, jadi ini hikmah dari fungsi zakat sebagai penyuci, pembersih jiwa, pembersih harta juga. Ya, karena harta yang bersih kita makan, tidak ada harta haram, itu menenangkan jiwa. Sebagaimana kata Nabi, setiap yang haram dimakan itu tumbuh daging-daging yang haram. Ya, mengalir darah-darah yang haram, hatinya dipenuhi bercak-bercak hitam, sehingga sukanya kepada yang buruk-buruk. Nah, inilah hikmah dari zakat. Dan zakat juga merupakan cerminan keimanan. Ya, orang kalau tidak beriman dia nggak mau berzakat. Kenapa? Ini kan usaha kita, ini kan kerja keras kita. Kenapa dikasih orang lain? Ya, sehingga hanya orang-orang beriman yang mampu menunaikan ini. Ya, jadi prinsipnya memang kembali ke poin pertama, yaitu keimanan. Ya, zakat sebagai penyuci dan pembersih tadi sudah sampaikan. Kemudian zakat bermakna tumbuh dan tambah. Dia bisa menumbuhkan ya kepribadian orang. Ya, secara psikologis, secara material ya memperbanyak harta bisa. Karena Allah janjikan siapa yang bersedekah satu dibalas dengan 10 sampai 700 bahkan sampai berlipat ganda yang tidak ada habisnya. Ya. Jadi makna tumbuh secara psikologis kita ambil menumbuhkan jiwa. Menumbuhkan apa? Merubah dari akhlak baik menjadi akhlak tidak baik menjadi baik, dari mazmumah akhlak mazmumah yang tercela kepada akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Ya. Menumbuhkan kepribadian.
baik menumbuhkan orang yang berzakat, mau kepribadian berzakat, orang yang muzakinya, atau menumbuhkan orang yang dizakati, hasnafnya. Jadi dia menjadi orang yang bersyukur, kemudian tidak bersuuzon kepada orang kaya, begitu si kaya tidak suuzon sama yang miskin, menjadi peduli dan lain-lain. Sehingga kehidupan sosial tertata dengan baik. Luar biasanya zakat, ya. Kemudian zakat juga membangun kecerdasan sosial, yang membuat orang peduli, empati, bersimpati dengan orang lain. Ya, kadangkala muncul persoalan itu, kekhawatiran, ketidaktenangan hidup karena tidak punya rasa simpati, tidak punya rasa empati kepada orang lain, sehingga hidupnya penuh dengan prasangka buruk sama orang lain. Dan zakat mengajarkan itu. Nah, jadi di situ titik-titik penting, poin-poin dari pendekatan zakat dalam menyembuhkan penyakit hati. Ya, itu saya kira untuk untuk materi tambahan, dan mudah-mudahan nanti bisa dieksplorasi lagi ya, kalian eksplorasi lebih banyak, membaca lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.